Iya, mangga. Amran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saksi, saya ingin mendalami PMA 72 ya, terkait dengan proses pembatalan dan segala macam. Sepengetahuan saksi, dan saksi pasti melakukan itu, mulai kapan saudara saksi melakukan eksekusi? Ya, mulai kapan? Pasti ada SOP-nya, ada standarnya. Karena ini kan menyangkut waktu. Sejak kapan sesuai dengan PMA 72 saudara saksi mengeksekusi terkait dengan batal dan tidaknya seorang jamaah haji untuk bisa diberangkatkan. Yang kedua, sepengetahuan saya, urusan haji ini di daerah-daerah terutama yang terpencil itu tidak ada pemberitahuan yang khalayak itu tahu bahwa ini ada pembatalan ini ada pembatalan ini. Bagaimana saudara saksi memverifikasi apa yang yang diajukan oleh kanwil atau kantor agama di kabupaten tertentu. Yang ketiga, karena kalau kita membatalkan satu jamaah itu kan bicara administrasi. Sepengetahuan saya juga persoalan administrasi itu pasti sulit, sehingga dimungkinkan hanya orang-orang tertentu. Sangat tidak mungkin kalau orang dari desa ini, sangat tidak mungkin. Hanya orang-orang tertentu dengan kelas-kelas tertentu yang boleh langsung melakukan perbaikan terkait dengan administrasi termasuk pelunasan. Nah, mohon saudara saksi untuk menjelaskan secara detail urusan-urusan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pembatalan nomor porsi Pak ya, bukan pembatalan yang jemaah tunda berangkat lunas tunda. Saya memastikan. Ya. Dua-duanya. Kalau pembatalan nomor porsi Pak, ketika kan Kemenak menginput pembatalan nomor porsi dan mengajukan dokumen-dokumennya atas permohonan jemaah atau ahli waris, nah itu akan masuk ke sistem Siskohat kita Pak. Nah, nanti akan ada namanya dokumen pengajuannya, surat permohonannya, buku rekeningnya, serta jemaah ketika ingin melakukan pembatalan nomor porsi itu akan difoto dan masuk ke sistem Siskohat Pak. Nah, disitulah kita akan melakukan verifikasi dan prosesnya. Nah, kalau terkait jemaah yang lunas tunda Pak, lunas tunda berangkat, ketika kan Kemenak tadi menginput jemaah lunas tunda berangkat, maka di monitor kami Pak di Subdit Pendaftaran akan terlihat berapa jemaah yang lunas tapi menunda keberangkatannya. Nah, yang saya ingin tanyakan yang detail itu kira-kira menurut PMA 72 mulai kapan? Mulai kapan? Pasti kan harus ada perencanaannya nih. Nah, PMA 72 itu pasti mengklarifikasi semua tentang itu, terutama waktunya. Karena untuk menggantikan itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Nah, mulai kapan? Sehingga pada saatnya, waktunya sudah datang, semua siap. Terima kasih. Berarti mungkin Bapak maksud terkait dengan lunas tunda Pak ya, dan mengisi, ya. Untuk lunas tunda Pak, ketika jemaah yang tadi menunda keberangkatannya, nah itu langsung segera kita isi dengan jemaah cadangannya Pak, cadangan lunas. Enggak. Saya ingin mulai kapan? Mulai kapan? Misalnya H-1 bulan, 3 bulan, karena ini kan memberangkatkan orang yang banyak. Ya. Lunas tunda itu setelah pelunasan tahap kedua berakhir Pak. Pelunasan tahap kedua berakhir. Nah, untuk tahun ini pelunasan tahap kedua berakhir itu tanggal 5 April 2024. Nah, setelah pelunasan berakhir, ketika jemaah ada yang menunda keberangkatannya, itu langsung akan kita isi dengan jemaah cadangan lunas. Saya ingin lanjutkan lagi. Selama periodisasi misalnya 3 tahun ya, kita ingin lihat probability-nya sebenarnya persentasenya berapa? Apakah sama perilakunya atau tidak? Kalau jumlah pembatalan porsinya hampir sama Pak, rata-rata segitu, 79.000. Probability setahunnya itu. Ya, pembatalan nomor porsi Pak ya. Rata-rata per tahun 79.000. Iya. Agak aneh juga ya, maksudnya kok bisa. Itu kan 79.000 kan angka presisi ya.
Ya itu Biasanya kan 70.000. misalnya 50 sampai 70 ribu gitu loh. Ya rata-rata sekitar 70 sampai 80 sekitar segitu. Sudah kelihatan kok dia kan, ini kan bukan sekali saja dilaksanakan. Iya. Ini kan setiap tahun dilaksanakan. Artinya kita sudah boleh mendapatkan range yang seperti ini kira-kira 50.000 sampai sekian ribu. Ya Itu yang rata-rata pengen. sekitar 60 sampai 80 Pak. Range per tahunnya. Untuk tahun 2023 itu 79.000. Untuk yang batal nomor porsi. Jadi Pak ini, apakah selalu diisinya dengan kuota cadangan atau tidak terpenuhi dengan kuota cadangan sehingga ada mekanisme lain untuk memenuhi kuota ini? Ya, jadi berdasarkan PMA 13 Bu, nah ketika pelunasan tahap 1 lalu tahap kedua berakhir, dan kita sesuai KMA kuota itu sudah mengalokasikan, dan Kepri 83 sudah mengalokasikan jemaah cadangan. Nah, jemaah cadangan ini kan diambil dari nomor urut porsi berikutnya, yang secara keadilan apabila sudah ada jemaah yang tunda akan diisi oleh nomor porsi urut berikutnya. Nah kita tuh kemarin tuh dengar-dengar ya, Kementerian Agama tuh sampai mencari jemaah untuk mengisi kuota. Itu sampai detik terakhir. Maksudnya udah sampai proses haji udah ada yang berangkat, kuota belum juga terpenuhi. Nah ini kenapa bisa begini? Untuk haji reguler Bu, kita pelunasannya sampai tanggal 5 April aja. Jadi, dan itu sudah termasuk cadangan, jadi tidak ada pelunasan lagi. Dan kita tidak mencari lagi. Karena sudah ada pelunasan yang siap mengisi apabila ada kekosongan seat pesawat. Dengan nomor urut ya? Dengan nomor urut. Jadi itu berarti di ruang kuota yang tidak reguler. Saya tidak tahu itu Bu. Coba pimpinan, ini kan mestinya ya, dia secara otomatis nih ketika ada yang batal, dia secara otomatis kan sudah ada ininya, orang daftar antriannya aja panjang kok. Apakah dia tidak secara otomatis atau mencari dari luar? Enggak, jadi gini Pak, pembatalan nomor porsi itu akan secara otomatis apabila ada orang membatalkan porsinya. Misalkan dia porsi di DKI 09 sekian-sekian. Nah itu kan belakangnya kan nomor urut ya. Ketika dia nomor urut 45 misalkan, dia membatalkan, itu dia akan keluar nomor 45-nya. Otomatis yang bawahnya 46-nya, iya. Dan itu masuk ke dalam nanti estimasi keberangkatan yang ada pada aplikasi Siskohat. Jadi ketika porsinya sudah dianggap batal, itu sudah keluar dari jemaah waiting list kita Bu. Karena uangnya sudah kita kembalikan. Oh, boleh nanya, ini agak rancu ya. Sekarang saya tanya Bapak dulu ya. Yang boleh masuk ke dalam sistem Siskohat itu di pusat provinsi itu siapa aja? Yang pertama, boleh dijawab nggak? Ya. Yang boleh masuk ke sistem Siskohat yang pertama kan Kemenang Kabupaten Kota Pak. Oh dia boleh, oke. Dia punya user Pak, dia Hah? punya user. Ya jadi Siskohat itu membuat user per kabupaten kota dan kanwil. Tapi connect dengan pusat. Iya terintegrasi Pak. Kok begitu sistem? Kalau sistem startup itu kan, oleh IT itu kan nyambung aja langsung. Itu kan seperti rumah itu apa ya, kamar-kamar aja kan? Iya, jadi usernya ini ada fungsinya masing-masing Pak, tapi dengan kapasitas juga masing-masing. Berarti kabupaten kota bisa masuk ke Siskohat. Nah, apa tugas mereka? Ya, Apa aja coba? Hanya mendaftar saja atau boleh membatalkan atau boleh menggeser apa? di kan Kemenang Kabupaten Kota pertama itu terkait dengan pendaftaran Pak. Mendaftarkan dia boleh. Ya, yang kedua untuk menginput pembatalan nomor porsi Pak. Mengusulkan kali. Ya,
Tapi membatalkan dulu Pak, dibatalkan porsi di input di sistem Kan dia harus diajukan dulu ke provinsi, belum batal itu barang. Tidak Pak, jadi untuk pembatalan di input di Kemenak, dipoto jemaahnya, diusulkan dokumen-dokumennya ke dalam sistem Siskohat, Langsung batal. langsung masuk ke pusat. Berarti dia nggak bisa membatalkan dong. Bapak itu gimana sih ngomongnya? Iya, jadi itu sudah batal. Pak. Ngertinya arti batal? Arti batal itu ngerti nggak Anda? Iya, Berarti dia hanya mengusulkan. iya. Terus usulkan ke Kanwil, Tidak melalui Kanwil Pak, langsung ke langsung pusat. Iya, Berarti yang berhak membatalkan itu pusat. iya. Pusat melakukan Oke. approve juga. Kalau ada sesuatu umpamanya di daerah yang bermasalah, ini ada gini, daerah cuma mengusulkan. Iya, untuk pembatalan nomor porsi. Pembatalan pusat. Kalau ada percepatan, dia umpamanya umur sekian dia butuh pembantu apapun, butuh pendamping, ada nomor keluarga dia, abang dia, daerah cuma mengusulkan. Kalau untuk pendampingan Pak, itu beda lagi SOP-nya Pak. Untuk pendampingan penggabungan. Dari Bapak sampaikan. Kalau untuk pendampingan penggabungan, itu Oke, sekarang kita kasih dulu SOP-nya. Di kabupaten apa SOP-nya, provinsi apa SOP-nya, pusat apa SOP-nya. Supaya kita jelas menilainya. Ini barang ini yang bermain, kita pengen tahu siapa yang bermain. Ini sudah banyak laporan Pak. Sekarang saya tanya Bapak, satu pertanyaan saya. Ada satu jemaah haji, waktu dia peristiwa COVID, dia nggak jadi berangkat karena ada pengurangan kuota. Oke, setuju. Selesai COVID, dia katakan di dalam, kan regulator bisa mengakses kan dengan si patu kan. Dia lihat di akses itu dia berangkat tahun 2023. 23 diundur lagi, itu gimana menjelaskannya? baik Pak, terkait COVID, tahun 2020, itu kita sudah melakukan pelunasan haji reguler. Sudah selesai pelunasannya Pak. Nah, karena ini dia, kalau dia nggak berangkat tahun 2020 waktu COVID, di otak saya masuk, oke. Tapi sudah dikatakan di 2023 akan berangkat. Tiba-tiba nama dia bergeser lagi, nggak jadi 2023. Berdasarkan kan itu kan sistemnya itu urutan kacang kan. Iya. Urutan kacang itu kan otomatis. ya, Kalau si Siti Fatimah bin Ali ininya kalau istilahnya Jakarta 00 sekian, yang di bawah dia naik. Jadi dia udah tahu berangkat tahun 2003, tiba-tiba bergeser lagi 2 tahun lagi. itu pengecekannya pas kapan Pak ya? Pengecekan estimasinya tahun berapa Pak? 2023. Udah dikatakan dia berangkat 2003. Karena sesuai dengan angka itu belum dihitung penambahan kuota yang 20.000. Kan 2022 itu kan kuota kita hanya 50% Pak, hanya setengahnya. Iya, dia berangkat udah dikatakan 2023 dia berangkat. Tapi digeser lagi 2 tahun lagi. Itu kan itu artinya diibaratkan ada jalan tol. Ada orang mau masuk, polisi di stop dulu itu. Kemudian lewat rombongannya dimasukin, masuk ke tol itu gitu. Kan si squad itu seperti itu kan. Begitu ini nggak boleh masuk, isi masuk itu. Itu yang mau kita minta di Bapak penjelasannya yang jelas. Nah, dari penjelasan Bapak itu semua berarti keputusan itu di pusat. Berarti Bapak yang paling bertanggung jawab. Jadi izin Pak, kalau terkait jemaah yang tadi melunasi, itu kan semuanya berdasarkan nomor urut porsi Pak. Jadi Oke, tidak porsi itu kan gini. Porsi itu kan ada nomor dia kan. Iya, 001 442 gitu kan. Berapa digit itu? Nomor porsinya 10 Pak. 10 digit. Nah, begitu orang ini sudah dikatakan sudah di pusat sudah mengatakan orang itu sudah nomor porsinya hilang. Nomornya hilang enggak? Atau cuma namanya yang hilang? Atau nomor porsi itu diganti orang lain? Kalau dia dibatalkan nomor porsinya akan hilang semua Pak. Keluar dari jemaah waiting list. Nomor dia itu kalau KTP itu kan ada nomor NIK kita kan. Iya. NIK kita tuh nggak bisa dipakai orang lain. Dia bisa dipakai orang lain nggak? Enggak Pak, kalau sudah dibatalkan nomor porsinya tidak akan bisa. Berarti nomor porsi yang berikutnya. Nah, kenapa bisa terjadi orang tadi itu sudah dikatakan dia berangkat 2003 dia diundur lagi? Dan itu banyak loh setiap daerah. Bagaimana menjelaskannya? Kan ini Bapak yang mengendalikan di pusat. Tadi saya sudah katakan daerah tidak berhak untuk meng-cancel apa, dia hanya mengusulkan. Jadi daerah, karena begini, ketika kita mengusulkan, kakak saya itu almarhum,
Saya satu aja saya minta, ini begini. Semua daerah mengatakan itu di pusat, Pak. Semua di pusat. Berarti kalau terjadi sesuatu yang menurut kita ada moral hazard, itu semua di pusat. Daerah nggak punya peran gitu. Itu yang Bapak perlu jelaskan. Ya, yang pertama Pak, saya juga harus memastikan data yang tadi disampaikan. Yang kedua, ketika jemaah menyatakan itu dia berangkat tahun 2023, dia melihatnya di mana Pak? Kalau di aplikasi Haji Pintar atau Pusaka itu kan sifatnya estimasi Pak. Itu hanya sifatnya estimasi keberangkatan. Nah, yang jemaah yang sudah masuk alokasi kuota itu biasanya kita akan rilis secara resmi di website kita Pak. Di website haji.kemenak.go.id. Gini Pak, estimasi itu kan bukan barang yang keluar dari sistem. Jadi kalau umpamanya penerbangan itu ada 300 kursi, kita isi 300, itu bukan estimasi lagi. Itu estimasi itu berlaku kalau ada perubahan kuota ditambah atau dikurang. Itu namanya estimasi. Kan kita sudah pasti 221.000 jemaah dikurangi petugas. Itu kan Bapak itu sistem nggak Bapak punya itu? Jangan cuma apa namanya Excel. Bapak kan sistem. Berarti kan yang akan berangkat tahun 2023 berdasarkan kuota kita sekarang baru 221, Pak Iskan Kolbalubis berangkat 2023. Itu arti estimasi selama kuota kita segitu. Estimasi ini bisa berubah kalau ada sesuatu tidak jadi berangkat, berarti dia memang nggak berangkat tahun ini. Estimasi. Tapi jangan Bapak berangkat, estimasi itu nggak ada kepastian, itu kepastian. Ya kan? Nah, itu namanya urut kacang. Apa artinya urut kacang? Kalau ada orang lain yang meninggal, yang mundurkan diri, itu otomatis naik ke atas. Jadi mereka seharusnya dipercepat. Ya, kok ini makin lambat? Berarti ada polisi lalu lintas yang melarang orang lain maju yang lain. Itu yang Bapak harus jawab. Paham nggak Pak pertanyaan saya? Iya. Nah, estimasi itu begitu nggak? Ya, tapi saya pastikan Pak untuk haji reguler tidak ada Pak. Tidak ada yang istilahnya melompat-lompat Pak. Enggak, estimasi itu menurut Bapak, saya sekarang Pak Iskan Kolbalubis, saya kalau daftar hari ini itu sudah ada estimasinya. Iya. Tahun 2040 saya haji, Pak Iskan berapa 40 umpamanya. Ya. 2040 itu kalau kuota normal. Kuota kan nggak normal. Pasti ada yang 70.000 yang mundur. Itu maka saya selalu mengatakan masyarakat, Bapak berapa lama berangkat? 13 tahun. Insya Allah bisa lebih cepat 2 tahun. Kenapa? Estimasinya banyak yang mengundurkan diri, 70.000, ya kan? 60-70.000. Kemudian apa? Ada yang meninggal, ada yang berkurang. Jadi estimasi itu adalah waktu terakhir. Itu pasti lebih cepat. Bapak ini aneh, estimasinya mundur. Orang sudah dikatakan 2023, kok berangkat lagi 2027? Itu aneh, karena banyak yang mengundurkan diri. Ini kok orangnya mundur? Itu maksudnya Pak. Jadi estimasi itu saya setuju, tapi estimasi adalah artinya rata-rata pemberangkatan tahun sekian dengan jemaah yang seperti ini. Begitu dia sudah daftar, dia kan sudah pasti, sudah punya nomor porsi, ya kan? Berarti kalau normal, nggak ada yang meninggal satupun, tidak ada yang mundurkan diri, dia berangkat tahun sekian. Itu yang diprotes masyarakat kita. Kenapa saya 3 kali diundur? Ada apa gitu? Jadi masyarakat merasakan ada ketidakadilan di dalam siskohat itu. Kalau memang kalian sudah tidak bisa siskohat itu, kita bubarin aja siskohat. Kita buat sistem di luar negeri, sistem undi. Itu maksudnya Pak. Nggak perlu kita banyak anggaran. Makasih pimpinan. Ya, ini kayaknya sudah kita harus ini kayaknya dibuat apa namanya siskohat ini di apa istilahnya? Di audit foundernya. Karena siskohat kalau IT itu pasti ada berkasnya nanti. Ya, saya setuju itu ya supaya jelas. Jadi ini sistem kan namanya urut kacang, ya kan? Jadi habis nomor 2, nomor 3, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, kalau ini kan terbangun sistem. Sementara kalian di dalam sistem ini bikin ruang bagi yang
membatalkan keberangkatan satu Indonesia. Misalnya nih di Pekanbaru yang gagal berangkat, batal berangkat 5 orang. Yang ngisi 5 orang ini dari Pekanbaru juga atau bisa dari daerah lain? Tergantung dari provinsinya, Bu. Kalau untuk Riau itu langsung dari bisa dari kabupaten kota mana saja. Nah, ini kan berarti Tapi ada lagi. berdasarkan nomor urut porsinya, Bu. Iya, jadi ini bisa banyak standarnya nih. Jadi gini, misalnya tadi kan bilangnya antara pusat dengan Kadep, dengan kabupaten kota. Sekarang ada lagi provinsi yang bisa meregulasi didistribusikan di mana pembatalan yang ada. Misalnya nih batal 5 orang nih Provinsi Riau. 5 orang atau 10 orang lah. Nanti yang mengisi itu berdasarkan kabupaten kota yang membatalkan atau berdasarkan provinsi. Ini untuk mengisi yang keberangkatannya, Bu. Iya. Maksudnya. Ya. Jadi kalau mengisi keberangkatannya itu berdasarkan nomor urut porsi cadangannya, Bu. Nah, urut porsinya itu kan bisa di kabupaten kota mana aja. Ya, oke. Itu kan clear ya, Iya. jelas, definite, pasti. Iya. Sementara kalau kalian membangun mekanisme yang namanya sistem estimasi keberangkatan. Nah, berarti kan ada pihak yang melakukan estimasi. Estimasi itu kan bisa iya, bisa tidak, kurang lebih. Kemungkinan. Nah, sehingga adalah klaster yang namanya jemaah yang keberangkatannya ditunda. Nah, pertanyaan kita adalah satu, siapa yang melakukan estimasi keberangkatan? Kedua, kenapa ada jemaah yang bisa ditunda keberangkatannya tapi tanpa dia membatalkan? Ya, yang membuat estimasi Siskohat, Bu. Sistem Siskohat. Pusat berarti? Iya. Pusat dengan sistem Siskohatnya, Bu. Jangan, harus satu jawabannya. Kalau di sistem itu sudah ada di algoritma, ya beda. Kalau orang dia bisa mutat. Yang Bapak jawab itu apa? Sistem atau orang? Sistem, Pak. Berarti ada di algoritma. Iya. Benar. Berarti ini digitalize Catat ya, ya. digitalize ya. Jadi saya jawab begini, Bu. Ada programnya ini lagi. Bu Ketua, satu yang kita pegang dari saksi ini pasti daftar urut berikutnya. Kan itu jawabannya. Iya. Berdasarkan estimasi mesin, dia berangkat di 2023. Dia berangkat di 2024. Itu Ini daftar urut secara nasional atau provinsi? saya penjelasan ke Pak Iskan nanti. Ternyata dia tidak berangkat. Kenapa tidak berangkat? Tidak berdasar nomor urut yang saksi sampaikan itu. Permainannya di mana? Ada pelimpahan porsi, mau masukkan orang lain yang bukan nomor urut, apalagi Dari penggabungan mahram, penggabungan mahram, pendamping lansia. meluncur dari bawah ke atas, kemudian apalagi? Sudah itu, ya. Hanya 2. Iya, jadi Bohong. Dari atas ke samping. mohon izin, Pak. Satu tadi pelimpahan porsi, yang kedua Pelimpahan penggabungan. porsi. Terus apa lagi? Izin, Pak, sebentar saya sampaikan. Untuk pelimpahan porsi, Pak, itu tetap menggunakan porsi yang pendaftarnya. Iya, Itu urut porsi, saya Pak. tahu. Tapi kemarin sudah kita buka, ada orang loncat tiba-tiba. Itulah yang mau kita dalami itu. Ternyata yang kau sebutkan tadi, user yang ada di kabupaten itulah yang berkuasa. Benar. User yang di kabupaten itu punya hak nggak memasukkan data? Ya. Dia bisa nggak membuat data-data? Mereka hanya sifatnya usulan kalau di Kemenak, Pak. Setelah sampai di pusat, kau pergi nggak ke kabupaten melihat KTP-nya dan alamatnya? Sudah pernah? Sudah, Pak. Benar atau tidak? Betul. Kenapa bisa bobol yang kemarin? Yang pelimpahan porsi kemarin? Ya, izin, Pak. Tadi sampaikan, untuk proses pelimpahan porsi, itu sudah diverifikasi dokumen-dokumennya. Yang mau verifikasi siapa?
kan Kemenak Kabupaten Kota dan Kanwil Berarti Provinsi. kan Kemenak itulah yang membuat masalah itu, bukan dirimu kan? Sebagai pemegang kota itu bukan kau yang memverifikasi. Bukan. Percaya ke kabupaten. Ya, dan Kanwil Provinsi. Berarti salahnya akan Kemenak. Salahnya akan Kemenak. Belum dipastikan, Pak. Saya Loh. terima kasih. Izin, Pak. Selama dokumen-dokumen formilnya lengkap, itu kan Kemenak dan Kanwil Provinsi. Yang mengatakan lengkap itu siapa? Ya, petugas kan Kemenak dan Kanwil Provinsi. Berarti akan Kemenak. Dan Kanwil Provinsi, Pak, untuk Kanwil pelimpahan. Provinsi. Untuk proses pelimpahan. Fungsi Kanwil Provinsi di dalam hal verifikasi itu sejauh mana? Sampai mengadakan wawancara, Pak. Wawancara kepada jemaahnya, lalu melakukan menginput ke sistem Siskohat dan difoto jemaah penerima pelimpahannya, Pak. Itu ada proses kemarin wawancara. supaya saksi tahu, baru satu kita buka data penggabungan di satu kota kecil, hanya 4 kecamatan, rumahnya sudah beda. Suami istri nih statusnya. Itu patut dicurigai. Tapi pimpinan yang lain mengatakan kita husnuzon sajalah, rumahnya banyak, kawinnya berkali-kali. Itulah kemarin. Itu kota kecil di kota saya. Patut dicurigai. Masa kalian nggak curiga? Berarti ini bahwa input atau user yang dipegang kabupaten itu berkuasa penuh. Berarti di sana mana peraturannya? Ada, Peraturan apa yang mengatakan itu semua ada di tangan Kan Kemenak. Untuk proses penggabungan mahrum itu ada di Kep Dirjen 83. Kep Dirjen 83. Sudah kita pegang? Sudah kita pegang? Hah? Sudah. Oke, Tua, minta SOP-nya dulu supaya kita ini kali itu SOP-nya sifat. Jadi yang tadi itu yang diragukan oleh Pak Iskan mestinya dia berangkat, tetap tidak berangkat, malah mundur. Itu karena didesak oleh yang lain. Satu, dia belum menyebut satu lagi. Dia kan berbohong nih, nggak tahu lagi satu lagi. Ada lagi Pak Iskan, namanya lansia. Lansia masih masuk lagi nih, mendorong. Yang bukti yang paling kuat ketua gini, ada suami istri mendaftar di tahun yang sama, kan depak yang sama, tiba-tiba pisah dia, itu logikanya gimana? Kan kalau berangkat sama-sama berangkat, kalau enggak gitu, kok satu berangkat, 1-2 tahun lagi, itu gimana? Ya, Kalau karena dia urut kacang, dia enggak pisah lagi, udah langsung gitu. ya karena tadi digeser orang lain, mereka nggak sempat melihat si user yang memasukkan ini, nggak sempat membaca-baca yang lain. Dia kan pikirannya masuk dulu ini. Begitu masuk ternyata orang sudah berpisah. Orang sudah berpisah, maka menangislah dia. Tapi karena dia nggak pernah mene, dia nggak pedulikan. Yang ini diperdulikan. Ada kemungkinan nggak seperti itu? Tidak, Pak. Loh, terjadi kok. Terjadi loh. Baru satu yang dibuka kemarin itu, terjadi. Dengar nggak kemarin? Ya. Loh, kok dibilang nggak pernah terjadi? Beberapa kasus Pak Ketua, begitu terjadi, dilapor saya marah. Tiba-tiba masuk lagi gitu. Jadi orang-orang yang tidak kenal DPR, mereka itu pisah suami istri, itu lewat lah. Itulah nasibnya. Ya. Pimpinan. Iya. Udah Pak Iskan udah ya? Silakan Pak Wahid. Iya, saudara saksi, sejauh mana IHADS yang itu apa, nomor urut ya, Siskohat ya, itu antara kabupaten dengan pusat nyambung nggak? Nyambung, Pak. Terus kalau ada permainan yang disampaikan oleh Pak Marwanda Sopang, mestinya saudara tahu, ya. Karena terus terang, permainan ini kita temukan baru satu di daerah yang 4 kecamatan itu terjadi bahwa ada sistem percepatan
Nah, di situ memanfaatkan orang-orang yang mundur. Nah, karena mungkin nggak bisa bayar, ya, mungkin lagi nggak ada keuangan atau sakit, ya, itu mereka mundur. Nah, mundur ini kewenangannya usulan itu yang dilakukan oleh Kemenak Kabupaten, betul? Iya. Pada waktu mengusulkan, kalian cek nggak? Bener sesuai nomor urut nggak? Ya. Coba jawab. Izin Pak, untuk jemaah yang lunas tunda keberangkatannya itu nomor urut Pak. Karena jemaah yang lunas tunda itu biasanya berasal dari jemaah nomor urut porsi atau lansia prioritas yang telah melunasi Pak di tahap ke-1. Itu yang bisa diinput Pak di sistem Siskohat. Kalau di luar itu tidak bisa Pak. Nah, ini beda lagi nih Pak, ya kan? Padahal kemarin ada temuan seperti itu. Terjadi enggak? Karena saudara menguasai se-Indonesia itu coba, ada berapa sih per kecamatan, per provinsi atau per kabupaten itu di Kemenak pusat ini? Jadi di monitor kami Pak per provinsi Pak. Jadi ketika ada jemaah yang lunas lalu menunda keberangkatannya di input itu termonitor di sistem kami per provinsi Pak. Per provinsi. Per provinsi. Tapi kan kalian tidak monitor apakah ini jamaah yang selayaknya mereka mengganti nomor urut. Saudara tahu nggak itu? Jadi mekanismenya gini Pak, ketika dia lunas tunda, menunda keberangkatannya, nah otomatis di sistem monitoring Siskohat kita maka akan ada namanya kekurangan kuota, ya kan, atau minus kuotanya. Nah itu langsung segera Kanwil itu mengisi untuk dari jemaah cadangan Pak. Kanwil mengisi atas dasar dari kabupaten kota, Ya. betul kan? Ya. Di situ Mohon sejauh maaf, Pak. mana monitoring? Untuk mengisinya itu dasarnya urut porsi Pak. Bagi provinsi yang menerapkan pembagian kuotanya provinsi. Kalau provinsi yang menerapkan pembagian kuota per kabupaten kota itu dia berdasarkan urut porsi kabupaten kota. Iya. Dari cadangan. Kan dari kabupaten kota, betul nggak? Tidak semua provinsi Pak. Jadi ada 10 provinsi yang kuotanya pembagian kabupaten kota. Itu urutan porsinya kabupaten kota. Sisanya itu urut provinsi Pak. Di mana saya 10 provinsi itu? Ini jangan-jangan Riau itu udah termasuk itu. Yes, provinsi yang membagi kabupaten kota, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Nah, ya kan? Berarti itu sisanya itu Urut provinsi, Pak. urut provinsi. Iya. Nah itu. Lanjut Pak Ketua. Ibu Ketua, ini sekedar mengingatkan saksi nih, sini di depan. 2023 saksi sudah berada di situ? Sudah, Pak. Sudah. Ini membuktikan kalau bisa dijebol. Berapa yang mendaftar tahun 2023, berangkat 2023? Berapa orang? Ada 14, Pak. Itu Siskohat nggak? Nomor urut nggak itu? Tidak, Pak. Berarti bisa kan? Ya. Berapa yang berangkat di tahun 2022 mendaftar, berangkat 2023? Ada 40, Pak. 44. Ada 40. 44. Nomor urut nggak? Tidak, Pak. Berarti bisa? Ya. Bisa. Mendaftar di tahun 2021, berangkat 2023. Berapa orang? 46, Pak. 46. Itu nomor urut nggak? Tidak, Pak. Bisa. Bisa. Ya, jangan bilang nggak bisa dari tadi, kok nggak bisa, nggak bisa. Mungkinkah terjadi di tahun 2024? Izin, Pak.
untuk tahun 2023 itu memang ada optimalisasi kuota Pak setelah dilakukan pelunasan sampai 4 tahap dan sampai ada cut off keberangkatan. Oke. Belum. Optimalisasi di tahun 2024 berapa tahap? Sampai 4 kali pelunasan Pak. Bukan kali pelunasan. Tahap ini masih ada itu berapa kali? 4 kali Pak. 4 kali. 2023 berapa kali? 4 kali. Sama dong, 4 kali. Berarti peluangnya ada kan? Gimana Pak? Peluang untuk menempatkan orang yang belum tahun berangkat, sama kan peluangnya? Kalau untuk 2024 tidak ada Pak yang seperti ini Pak. Kok nggak ada, kemarin sudah kita tunjukkan. Tahu nggak yang ditunjukkan itu? Mendaftar di tahun 2024, dibuat tahunnya 2013. Ya kalau yang kemarin itu Pak dengan proses pelimpahan Pak. Sama. Tahun ini rupanya nggak ada pelimpahan. Ada kan pelimpahan kan? Kalau yang tadi itu kan tahun 2023 Pak. 2023 itu sesuai dengan pendaftarnya Pak. Yang 2023 berangkat 2023 14. Ya itu maksudnya. Kenapa? Padahal orang daftar itu kata Pak Iskan itu orang lagi menunggu nih mau berangkat. Kok bisa? Ada 40 sekian, ada 14. Kenapa dia yang berangkat? Bukan yang menunggu itu. Nangis loh dia menunggu. Menurutmu tidak mendaftar dia. Kenapa dia tidak mendaftar? Kenapa yang baru mendaftar itu tahu dia bisa berangkat? Oke, kau punya peraturan. Tapi kenapa dia tahu? Si 14, si 45, si 46. Kok tahu dia yang berangkat? Padahal dia baru mendaftar. Kenapa bukan yang keluarganya Pak Iskan berangkat? Mau bayar 2 kali lipat pun keluarganya Pak Iskan bisa berangkat. Apa yang terjadi? Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja tap langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis loh mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenak Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru sampai mendaftar loh dia. berhak lunas itu kita publish Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa Pak kalau baru daftar lunasi Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Ah, Udah berangkat. Oh yang 2023 Pak. sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik loh. Karena yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya Pak Iskan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2003 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin.
Itu artinya mereka tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada mekanisme kebocoran sistem. Ya, Siskohat ini bocor dengan membangun apa tadi, asumsi, lalu juga percepatan, lalu juga pelimpahan. Ini kan kata-kata yang kemudian membangun celah kebocoran. Nah, sepertanyaan saya, bagaimana Bapak berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota dan Provinsi? Koordinasinya gimana tentang pendaftaran ini? Kalau terkait dengan pelunasan Pak, Bu, itu kita selalu mengirimkan data verifikasi untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum masuk dalam daftar berhak melunasi. Nah, kalau seandainya ada tidak kesesuaian, jadi yang diverifikasi ini hanya terkait dengan biasanya usia keberangkatan bagi prioritas lansia termasuk usianya, sesuai tidak yang ada di daftar di Siskohat dengan dokumen seperti KTP dan kartu keluarganya. Itu yang dilakukan verifikasi, Bu. Kan nggak cukup verifikasi ya, sebetulnya kalau verifikasi ini sekarang nih kan kita nih scan aja selesai gitu loh. Ya kan, kalau sistemnya ada. Nah, ini kan verifikasi administrasi kan. Tapi koordinasi nih, misalnya ini kan tadi provinsi, diisi oleh provinsi. Kan pasti ada komunikasi kan. Nah, itu bagaimana pola koordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota dan Kemenak Provinsi? Artinya dengan Siskohat Pusat dalam pengisian kuota. Ya, untuk pengisian kuota tahun 2024, Bu. Tadi kalau ada jemaah yang lunas tapi menunda keberangkatannya, itu akan diinput oleh Kemenak, Bu. Tadi yang saya sampaikan. Diinput by sistem Siskohat, lalu ada di monitor di kita, Bu, tayang sisa kuotanya berapa, nanti Kanwil Provinsi yang mengajukan. Kanwil Provinsi juga dapat melihat. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ya, pimpinan. Saya ulangi dulu pertanyaannya. Siapa yang memberitahu jamaah untuk melunasi keberangkatan? Bisa BPSBP, kan Kemenak Kabupaten Kota, Pak, dan Kanwil Provinsi. Bisa, Pak. Bank. Kan bank dia nggak punya sistem Siskohat. Terintegrasi, Pak. Hah? Itu terjadi kegagalan bayar itu karena tidak terintegrasi. Tidak pernah Kemenak mengatakan terintegrasi. Jadi kalau dia terintegrasi, ketika saya daftar di bank 25 juta, saya nggak perlu ke Kandepak lagi. Kan nggak begitu kan? Dia harus ke Kandepak lagi, itu namanya nggak terintegrasi. Jadi izin Pak, bank BPSBP dengan Siskohat itu terintegrasi. Jadi BPSBP, bank BPS itu bank ya, penerima setoran, ya, oke. Penerima setoran. Dia yang memberitahu untuk melunasi. Bank bisa menyampaikan kepada jemaah berapa. Oke, siapa lagi? Kan Kemenak Kabupaten Kota, Kanwil Provinsi, dan ada di website, Pak. Kalau dia memilah-milah orang untuk disebut melunasi, terus tindakanmu apa? Tidak bisa, Pak, karena itu sesuai yang masuk dalam daftar berhak lunas yang di website. Loh, sudah kasih contoh kemarin tahun 2023 bisa. Itu yang memberitahu ke dia itu. Ini kita ambil contoh nih 2023 ini. Siapa yang memberitahu ke dia bahwa dia akan bisa melunasi, bahwa suruh dia mendaftar? Siapa yang ngasih tahu? Ya, izin Pak, untuk 2023 itu ada juknisnya Pak terkait pemenuhan. Oke, juknisnya ada. Yang memberitahu siapa? Ya dari pusat Pak, masuk ke dalam sistem pusat. Siskohat, dan itu terintegrasi dengan BPSBP. Dari mana pusat tahu kalau dia bisa berangkat, mendaftar tahun itu, berangkat hari itu? Kok tahu pusat? Kok tahu dia jamaahnya di sana yang bisa begitu? Bagaimana caranya? Iya, jadi waktu 2023 Pak ya, 2023 itu mekanismenya bagi provinsi yang sampai menit-menit akhir itu kuotanya belum terpenuhi, itu Kanwil Provinsi mengusulkan jemaah-jemaah untuk memenuhi sisa kuotanya. Kalau diverifikasi masih ada jamaah sebetulnya dalam keadaan menunggu, kenapa yang itu didahulukan? Iya,
Izin Pak, karena terkait dengan cut off Pak. Jadi untuk memenuhi sisa kuota, itu beberapa provinsi sudah mencari urut porsi Pak. Namun karena keterbatasan waktu dan sesuai Kep Dirjen, apabila ada jemaah yang siap berangkat, itu dapat mengusulkan sesuai dengan sejumlah sisa kuotanya. Berarti Kep Dirjen itu membuka peluang Tidak urut. tidak urut kan? Iya, Betul. Itu kan benar. iya, itu Berarti catat. Dirjenlah yang membuka peluang curang. Itu masih dipertahankan kalimatnya? Pimpinan, Kep Dirjennya bisa diberikan ke kita. Nomor berapa?